Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu dengan Ustadz Rustam, pengasuh pondok Rumah Tahfiz Ashifa di daerah Jatiasi, Bekasi. Kita ingin cerita ngobrol-ngobrol tentang latar belakang Ustadz Rustam membangun pondok Rumah Tahfiz ini hingga sekarang terus berkembang, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ustadz, bisa nggak diceritakan ke kita latar belakang mendirikan pondok Rumah Tahfiz ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Tahfiz Ashifa ini didirikan oleh saya dan istri saya karena kepedulian lingkungan, di mana masyarakat sini anak-anaknya itu nggak ada pengajian waktu itu, tidak ada pengajian, tidak ada tempat belajar, bermain, karena lingkungannya sempit dan adanya tempat-tempat seperti penjual minuman, prostitusi, ya kan, perjudian. Nah, disitulah kami bergerak, dimulai dari rumah bimbel. Maksudnya bimbel apa ini, Ustaz? Nah, bimbelnya itu seperti pelajaran umumnya. Saya bukanlah lulusan pesantren, dan saya pun masih belajar sampai sekarang, belajar baca Quran. Saya sekolah umum. Terakhir saya di SMA di daerah Pondok Gede. Nah, jadi sekolah umum sama istri saya, sekolahnya bareng. Nah, sampai menikah, saya kerja di perusahaan distributor. Nah, istri saya tidak bekerja. Nah, istri saya buka bimbel gratis. Alhamdulillah, bertahun-tahun kita menjalankan bimbel gratis. Kita ini dengan niat dan tujuan bagaimana anak-anak ini bisa berkembang, kita lalu dilirik oleh sekolah besar, ya. Salah satunya sekolah besar itu Al-Azhar itu dia mau bantu yatim. Nah, dari situlah adanya yatim di Rumah Tahfiz, di sekarang ini di Rumah Tahfiz Ashifa ada yatim dari cikal bakalnya dari Al-Azhar. Dia bantu untuk 20 yatim untuk pembiayaan sekolah gitu. Jadi ini sekarang bukan hanya sekedar rumah tahfiz, tapi juga panti asuhan seperti itu. Iya, di sini yatim di sini kami ngebentuk yatim supaya jadi yatim yang produktif, punya kemampuan, dan mereka punya kayak misalnya mereka dalam pendidikan, nah nilainya dengan nilai yang bagus, yang terbaik. Alhamdulillahnya rumah yatim Ashifa ini alhamdulillah berprestasi karena rumah yatim Ashifa ini sudah 6 orang mendapatkan beasiswa sampai sarjana. Oh, luar biasa. Iya, yang ikut, yang kami tidak sebutkan, banyak yang ikut membantu untuk kegiatan di rumah yatim Ashifa. Tapi waktu mengawali bikin pondok pesantren ini kan sebenarnya butuh biaya ya. Terus ruangan, tanah tempatnya ini dulu dari mana, Ustaz? Agama, ya kan? Saya bikin usaha warnet. Anak-anak semua di kampung ini saya ngajarin. Game apa saya ajarin semua. Main game Point Blank, Dota, semua saya ajarin. Makanya saya di sini bukan dipanggil Ustadz, saya dipanggil Mamang. Jadi abang mereka gitu. Jadi dipanggil Mang Utam. Jadi kalau misal belajar game, belajar komputer sama Mang Utam aja gitu. Karena basicnya saya bukan agama, saya anak-anak nongkrong gitu. Nah, belajarlah saya buka game. Nah, dari situ saya mikir gini, anak-anak sering dengerin musik, main game, ya kan. Nah, saya sama istri saya gini, ya coba kita berubah. Sampai kapan kita gini terus, ya kan? Sampai kapan kita
di dunia ini gitu kan, yang pada ngerokok, yang pada mabok di situ, yang ada yang bayar warnet pakai apa namanya pel apa tuh, pel hewan yang kuning gitu ya. Nah, pasti tahu tuh, macam-macam itu orang di situ tuh. Akhirnya saya berinisiatif itu diawali dengan nyetel murotal. Jadi setiap buka warnet usaha buka murotal. Nah, saya berencana untuk bikin pengajian. Bagaimana bikin pengajian? Ya udah, saya cari ustadz. Nah di situ dimulailah pendidikan rumah tafis Asyifa pertama kali itu 6 orang. Saya, istri saya, anak saya, adik saya yang kecil, dan terakhir gurunya. jadi 6 orang itu cuma segitu, 6 orang. Dalam proses rumah tafis mulai itu satu persatu ngaji, walaupun ngajinya diawali dengan gratis. Nah, bagaimana nih Mas Rustam, uangnya dari mana? Nah, kan gitu. Uangnya itu kita putar. Uang yang kita dapat dari bimbel yang sudah dibantu oleh Al-Azhar, kita sisihkan sebagian untuk membayar guru tahfiznya. Gitu, untuk bayar guru tahfiznya. Terus berlanjut. Semakin besar, semakin banyak anak yang ikut, ya kan? Akhir tempatnya udah nggak muat nih, guru pun harus nambah. Tapi yang diberikan oleh pihak sekolah itu udah nggak sanggup. Emang jatahnya untuk 1 guru, kalau dibagi 2 guru berarti sama juga dibagi 2 dong. Tambah kecil lagi, ditambah guru lagi tambah kecil lagi gitu kan. Ini gimana nih? Udah jalanin. Nah dari situ saya bantu pakai usaha warnet saya untuk bayar anak ngaji dari uang warnet itu. Saya terus paksa, akhirnya mau gak mau tumbang juga. Saya nggak sanggup lagi. Ya lo nih gimana, saya udah nggak ada uang untuk bayar anak-anak ngaji, ya kan. Nah, dan saya caranya adalah saya undang orang tua. Ibu-ibu saya undang, saya bicara apa adanya bahwa ibu saya udah nggak sanggup untuk ngebayar guru. Kalau ibu berkenan, ibu bayar seikhlasnya. Mau yang 10.000, mau yang 5.000, seterah berapa aja. Dari situlah kita mulai menarik bayaran. Karena memang saya sendiri udah nggak sanggup untuk membiayai guru-guru, karena usaha saya udah banyak yang saya habis lah, banyak komputer yang udah saya jual. Jadi waktu memulai itu di usia berapa itu? Nah, untuk bimbelnya sendiri, saya mulai itu dari saya nikah sama istri saya nih. Tapi waktu memulai kan tidak langsung sebesar ini. Itu gimana kemudian bisa berkembangnya rumah tafis ini? Oh iya. Jadi rumah tafis ini, rumah tafisnya kan awalnya rumah. Gimana nih biar bisa berkembang gitu kan? Nah, disitulah saya nggak akan, ukuran manusia nggak bakal bisa sih sebenarnya, karena butuh biaya yang besar sebenarnya. Saya sendiri dengan gaji waktu itu masih 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu ibu saya di sini, ya kan, saya berempat di sini, dengan dari saya doang 1.200.000, adik masih pada kuliah, nggak bisa sebenarnya, nggak mungkin. Tapi di situ sama pas proses rumah tafis ini mulai berjalan, saya bicara sama istri saya, Bun, rumah ini udah terlalu sempit untuk anak-anak ngaji. Kalau misalnya kita nggak bangun ke depannya, ya kan, akan lebih sempit lagi. Tapi kita mau bangun nggak punya uang nih, gimana caranya untuk bisa ngebangun ruangan ini? Bagaimana kalau kita share aja ke media? Ya mudah-mudahan nanti ada orang yang lihat atau yang peduli gitu. Kemudian gimana responnya ketika itu? Nah, respon di media itu alhamdulillah cukup bagus. Masyarakat mulai
eh, banyak yang bertanya, di mana nih rumah tahfiz Asifah gitu ya. Nah, disitulah di waktu orang udah mulai banyak bertanya, udah mulai banyak membantu, dan kita bilang kalau rumah tahfiz Asifah ini rumah, makanya logonya tuh sampai sekarang masih rumah gitu ya Asifah. Dan kami belum bisa bikin yayasan, nggak mampu bikin yayasan dengan harga yang hampir 10 juta, belum biaya-biaya lainnya, ya kan. Alhamdulillah kita lagi ngobrol di masjid waktu itu di Darussalam, ada orang yang mau ngebantuin ngegambarin ini. Yaudah saya gambarin deh katanya, gratis gitu buat rumah tahfiz. Nah dari situlah saya punya gambaran bangunan, walaupun saya nggak bisa baca gambar bangunan. Jadi gini, kadang-kadang kan orang berpikir begini ya, guru-guru ya mau bikin rumah tahfiz kemudian juga digratisin, sementara kan buat kebutuhan sendiri aja susah gitu. Iya. Apa hikmah yang bisa diambil dari yang Ustadz lakukan itu? Ya, pertama gini, kalau kita menghadapi hidup ini kan kita yakin dulu nih Allah itu maha kaya. Nah kalau Allah maha kaya berarti kan Allah bisa bayarin harusnya dong. Gedung ini kecil, terlalu kecil kalau bilang masa Allah nggak sanggup sih bayarin ini gitu. Nah cara mintanya gimana nih gitu kan? Cara mintanya, nah, Allah udah ngajarin silaturahmi lah. Ada saudara kalian gitu, silaturahmi aja dulu, ya kan? Silaturahmi, assalamualaikum Pak, terima kasih Pak. Ya ditolak wajar, berarti dia belum. Nah, tapi alhamdulillah Allah sudah kasih jalan caranya, ya kan? Tinggal kita ikhtiar, kebuka deh. Oh, dapat uang pertama kali itu saya hasil ngumpulin ya selama 2 tahun gitu, ngumpulin 2 tahun. Pertama itu dapat saya 60 juta untuk bangunan biaya 2,8 miliar. Dari angka itu saya berusaha berpikir, ya Allah menitipkan angka 60 juta ini, tapi saya harus ngebangun angka 2 miliar, sisanya kemana? Punya cara yang berbeda, dan caranya itu unik. Jadi kita dipertemukan sama orang yang satu ketemu yang satu lagi, ketemu yang kedua, terus kedua, dan Allah atur, nanti kamu ngasih segini ya, ngasih ke sini ya, semua terkumpul, kumpul, dan jumlah yang kita butuhkan kan jumlah total yang kita butuhkan. Kita butuh berapa nih? 1 miliar. Tapi Allah ngasih nyicil nih. Ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 100.000, ada yang 10.000. Tapi nyicil. Tapi kalau di jumlah total 1 miliar, sama nggak? Sama. Akhirnya sampai sekarang itu dari tahun berapa itu Ustaz? Mulai bangun ini? Pembangunan ini baru 3 tahun. Semua. Tahun. Ini udah sampai 2 lantai. Ini belum. Yang lantai ini belum. Oh gitu. Jadi satu lantai. Iya, satu ruangan ini per tahun itu satu lantai. 1 tahun per 1 lantai. Jadi tahun ini baru jadi 1 yang lantai. Ini yang ini. Sekarang udah berapa tadi jumlah santri? Santri 120. 120. Tapi udah mencukup ya? Belum ya? Masih terus banyakin lagi. Semakin banyak santri yang kita punya, semakin berkah. Oke. Kegiatannya apa aja sekarang Ustaz? Selain tahfiz ya ini, iya. Tahfiz Al-Quran. Selain tahfiz Al-Quran di sini, kegiatannya di sini bagaimana mencetak anak-anak yatim itu dia bisa menjadi orang yang sudah punya kemampuan. Nah, di sini anak-anak yatim yang tinggal, mereka diharuskan bisa menjadi seorang pengajar, tenaga pengajar. Karena siapa yang gantiin saya nanti?
Nah, saya kan ada masanya. Nah, nanti saya selesai nih, istri saya selesai. Nah, setelah saya udah selesai semua, mereka yang menggantikan saya. Tapi bimbelnya sampai sekarang masih ada? Bimbelnya masih ada sampai sekarang. Di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ada bimbelnya. Terus kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya seperti kita buka TK sekarang. Oh, ada TK ada juga. TK. Ya? Ini semua digratisin atau gimana? Nah, kalau untuk yang mampu dia bayar. Kalau yang dia nggak mampu, nanti disilang sama yang mampu. Oh gitu. Oke, Ustaz. Ada pencak silat juga saya lihat kalau dilihat di foto-foto. Iya. Di sini rumah tangga Siva itu ada pencak silat. Nah, pendirinya langsung saya sendiri. Gitu. Oh, yang ngajar? Saya ngajar nggak lama gitu. Emang basicnya saya dulu suka silat. Tapi berhubung tangan saya udah cedera, jadi agak kesleok oleh ini, jadi udah ada bunyi terus jadi tulangnya, jadi udah nggak bisa lagi silat gitu. Akhirnya saya nyari guru untuk bisa ngelatih silat. Apa yang masih diharapkan sekarang Ustaz, misalnya untuk pembangunan ini? Iya, pembangunan ini insya Allah masih berlanjut. Di sini masih satu lantai lagi ke atas. Di samping juga insya Allah ada pelebaran lagi di samping kanan sama di belakang, karena memang banyak permintaan yang mau tinggal, tapi fasilitas seperti tempat bermain, nah di sini nggak ada tempat bermain, lapangan kita nggak ada, dan juga rumah tahfiz ini dipakai buat salat Jumat. Rumah tahfiz ini dipakai buat salat Jumat. Jadi tidak hanya untuk mengaji. Nah, jadi ya kita berharap nanti ke depannya ada orang yang mau membantu atau mau membebaskan lahan ya kan untuk sholat Jumat, masya Allah kan. Nah gitu. Masih tetap berkembang. Kira-kira butuh berapa lagi untuk ke lantai 2? Kalau untuk biaya untuk lantai 2 masih ratusan juta lagi. Tapi gini, kalau misalnya bicara uang atau apa ya, setiap Allah mau mengirimkan uang itu kerasa kita, kerasa gitu. Itu yang saya bingung kadang. Tiba-tiba saya getar, ada yang muda, masya Allah ada orang yang akan memberikan buat ini, kerasa gitu. Nah, makanya saya sampai sekarang. Oke, itulah perbincangan kita hari ini dengan Ustadz Rustam. Tapi beliau ini tidak mau dipanggil Ustadz, tapi Mamang Rustam. Iya. Mamang Rustam asli Jatiasi. Iya. Oh, asli Jatiasi ya. Orang Bekasi asli ya. Oke. Baiklah, bagi yang punya kelebihan rezeki, kalau mau berinfak, bersedekah, berkontribusi buat rumah tahfiz Asyifa, silakan aja hubungin langsung. Nanti lihat di deskripsi ada alamatnya dan nomor teleponnya. Bersedekahlah kepada para penghafal Al-Quran, karena satu huruf Al-Quran yang dibaca itu akan memperoleh satu kebaikan. Coba bayangkan para penghafal ini kalau dia membaca, maka kebaikannya ada berapa, dan itu juga mengalir kepada anak-anak yang menyumbang untuk rumah tahfiz Asyifa ini. Jadi kemudian yang perlu kita catat yang kedua adalah kalau Anda berniat berbuat baik, lakukan saja. Seperti Mang Rustam, walaupun tidak punya biaya, tidak punya apa, tapi Allah selalu akan memberikan jalan untuk sesuatu yang baik. Jadi inspirasi yang kita dapat hari ini bahwa buat kebaikan tidak ada jalan atau kata untuk menundanya, lakukan saat ini juga, karena Allah akan mempermudah jalannya. Oke, kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Silakan share, like, dan komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.
Iya.